Baik, kali ini kita akan melakukan coaching di kasus 1. Jadi ada coach Pak Novaina Putro, saya sendiri, kemudian coachingnya adalah Bu Siti Mutmainah, kemudian ada pengamatnya adalah Bu Sri Wahyuni. Bu Siti Mutmainah Sarjana Pendidikan adalah seorang guru di Satuan Pendidikan SD Negeri Gebang, Kabupaten Pati. Bu Siti memiliki keresahan berkaitan dengan kemampuan berbicara di depan umum. Bu Siti memiliki keterbatasan komunikasi dengan bahasa yang efektif ketika dalam suatu forum rapat atau webinar. Sehingga pada saat saya diminta untuk mengisi acara sebagai moderator, Bu Siti Bu Siti merasa gugup karena penguasaan bahasa yang efektif dalam rangkai kata-kata untuk disampaikan itu belum maksimal, sehingga masih belum teratur. Kita akan mulai coaching dengan mode Tirta. Assalamualaikum Bu Siti, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nova. Bagaimana ini kabar dari Bu Siti hari ini? Kemarin sepertinya ada yang mau didiskusikan ya dengan saya Bu Siti. Alhamdulillah kabar baik Pak. Ya benar Pak Nova, saya itu ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Nova. Baik, untuk lebih nyaman dan fokus, mari kita bicarakan hal tersebut di sini saja ya. Apakah Bu Siti bersedia? Baik Pak Nova, saya bersedia. Ya, ada hal apakah Bu Siti yang ingin segera didiskusikan dengan saya? Begini Pak, saya itu memiliki keterbatasan komunikasi dengan bahasa yang efektif ketika dalam suatu rapat atau diskusi. Baik Bu Siti, kemudian apa yang Bu Siti harapkan setelah diskusi ini nanti? Yang saya harapkan itu saya bisa menggunakan kalimat yang baik, kemudian kalimatnya itu tidak berbelit-belit dan bisa berbicara dengan lancar ketika saya itu diminta untuk berpendapat dalam forum isi acara rapat maupun umum, Pak. Baik, Bu Siti, mari kita coba mengidentifikasinya ya bersama-sama dengan Bu Siti. Baik, Pak Nova. Nah, jadi Bu Siti tadi sudah mengutarakan keresahan dan tujuan yang hendak dicapai dari diskusi ini. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi pada Bu Siti, apakah Bu Siti bisa dilanjutkan? Silakan, Pak Nova. Berdasarkan keresahan yang sedang dialami Bu Siti mengenai keterampilan komunikasi tadi, nah kira-kira apa nih yang sudah selama ini Bu Siti lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya harus membuat catatan-catatan kecil, Pak, dan menulisnya terlebih dahulu agar sebelumnya saya itu bisa menghafal sehingga bisa menyampaikan pendapat dengan lancar. Begitu sepertinya, Pak. Baik, jadi Bu Siti akan membuat catatan-catatan kecil ya Bu ya, agar dalam menyampaikan pendapat itu bisa lancar. Oke, dari skala 1 sampai 10, angka berapa keterampilan komunikasi yang Bu Siti miliki dan ingin capai pada angka berapa? Untuk saat ini mungkin saya berada di angka 6 ya, Pak, dan saya ingin meningkatkan itu ke angka 9. Baik, Bu. Lalu untuk meningkatkan ke angka 9, kira-kira apa yang akan Bu Siti lakukan? Mungkin saya harus terus berlatih ya, Pak, untuk meningkatkan olah kata yang berkualitas, melalui webinar atau kombel dengan berpendapat di sebuah forum diskusi tersebut, Pak. Baik, jadi Bu Siti
tadi sudah menyampaikan caranya ya. Mungkin adakah hal lain yang bisa dilakukan selain yang disampaikan tadi Bu Siti? Strategi apalagi kira-kira? Apa ya Pak, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya untuk latihan berbicara. Jadi saya itu berlatih menjadi moderator di depan rekan saya, kemudian yang rekan saya itu memberikan masukan terhadap kata-kata yang saya sampaikan. Begitu Pak. Baik Bu Siti, bagus sekali strategi dan rencana aksinya. Baik, terima kasih Pak. Oke, Bu Siti tadi sudah menyampaikan secara jelas mengenai strategi yang dipilih dan atau akan dilakukan untuk mengatasi keresahan tadi. Ya, jadi lalu kapankah ini komitmen ini bisa dilaksanakan Bu Siti? Mulai minggu depan ya Pak, minggu depan itu kan sudah masuk. Nah, biasanya pada tahun ajaran baru itu pimpinan itu melakukan rapat, nanti saya akan mencoba memberikan masukan atau pendapat terkait hal tersebut Pak. Baik Bu Siti. Kemudian kira-kira siapa saja nantinya yang bisa Bu Siti libatkan untuk membantu merealisasikan strategi dan rencana aksi dari Bu Siti tersebut? Rekan-rekan saya di sekolah Pak Nova. Nanti itu saya minta bantuan dengan rekan sejawat untuk berlatih berkomunikasi dengan kata-kata yang efektif dan kualitas, agar ketika saya itu menjadi moderator itu bisa berbahasa yang baik dan efektif sehingga orang-orang ini mudah memahami. Begitu Pak Nova. Baik, jadi Bu Siti ini luar biasa ya. Selain memiliki strategi, ternyata ada daya dukung yang dimiliki di satuan pendidikannya. Iya, alhamdulillah Pak Nova, teman-teman bisa mendukung. Semoga strategi dan rencana aksi yang ingin Bu Siti lakukan dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang Bu Siti tetapkan di depan tadi ya. Baik, terima kasih Pak Nova atas masukannya. Baik Bu Siti, terima kasih kembali. Sekarang saya itu lebih lega Pak Nova, sudah berdiskusi dan menemukan strategi Pak Nova. Baik, kalau begitu saya izin pamit untuk melanjutkan kegiatan lainnya ya Pak Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kasus 2 dalam coaching kali ini saya sebagai coach Pak Novianto Putro, kemudian coachnya adalah Bu Sri Wahyuni dan pengapaannya Bu Siti Nurmainah. Jadi Bu Sri Wahyuni ini adalah seorang guru di Satuan Pendidikan SD Negeri Angkatan Kidul 1 Kabupaten Pati. Bu Sri Wahyuni atau akrab sapa dengan Bu Yuni memiliki keresahan berkaitan dengan kepercayaan diri dan merangkai kata-kata saat berbicara. Pada saat ada pertemuan KKG atau komunitas belajar, Bu Sri Wahyuni merasa minder karena menurutnya masih kurang dalam kompetensi dirinya sebagai seorang guru di sekolah dasar. Oke, kita mulai ke modul Tirta. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Nova. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Jika tidak salah, kemarin Bu Yuni menghubungi saya ya via telepon namun tidak terjawab ya panggilannya. Ada apa ya Bu Yuni? Apa ada kaitannya dengan pertemuan kali ini ya? Alhamdulillah Pak Nova, kabar saya baik. Begini Pak Nova, memang benar Pak Nova, saya ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Nova. Baik, saya akan mencoba membantu sebisanya ya Bu. Apakah Bu Yuni bersedia? Baik Pak Nova, saya bersedia. Baik Bu Yuni, izinkan saya bertanya, ada hal apakah yang ingin segera didiskusikan dengan saya? Begini Pak Nova, saya itu memiliki rasa kurang percaya diri dan sulit merangkai kata-kata pada saat diskusi atau pada saat rapat. Oke, baik Bu Yuni. Kemudian apa yang Bu Yuni harapkan setelah diskusi ini nantinya? Ya Pak Nova, saya berharap setelah diskusi ini saya bisa meningkatkan rasa percaya diri saya dan saya bisa merangkai kata-kata yang baik dan bisa berbicara dengan lancar pada saat diskusi. Baik, jadi Bu Yuni ingin memiliki rasa percaya diri dan bisa merangkai kata-kata yang baik pada saat diskusi ya.
Benar, Pak Nova, saya ingin memiliki rasa percaya diri dan keterampilan berbicara dengan kalimat yang baik dan jelas. Kita mencoba mengidentifikasinya bersama-sama ya Bu Yuni. Baik, Pak Nova. Terima kasih Bu Yuni tadi sudah menyampaikan segala keresahan dan tujuan yang hendak dicapai dari diskusi ini. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi pada Bu Yuni, apakah Bu Yuni bersedia? Silakan, Pak Nova, saya bersedia. Baik, berdasarkan keresahan yang sedang dialami Bu Yuni mengenai tidak percaya diri dan keterampilan komunikasi tadi, nah kira-kira apa nih yang sudah selama ini Bu Yuni lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya harus belajar speak up, Pak, pada setiap kesempatan yang ada. Bisa melalui komunitas belajar atau KKD dan mengikuti webinar. Mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka rasa percaya diri saya akan tumbuh dan terbiasa, Pak. Baik, jadi Bu Yuni akan mengikuti webinar, mengikuti komunitas belajar, ya Bu ya, agar rasa percaya diri dan berbicara Bu Yuni lancar dalam menyampaikan pendapat. Nah, dari skala 1 sampai 10, angka berapa keterampilan komunikasi yang Bu Yuni miliki dan ingin mencapai pada angka berapa ini Bu Yuni? Mungkin di angka 6 ya, Pak. Saya ingin meningkatkan skala di angka 9, Pak. Baik Bu Yuni, selanjutnya saya akan bertanya mengenai komitmen Bu Yuni untuk dapat meningkatkan skala ke angka 9. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Yuni lakukan untuk menunjang hal tersebut? Ya, saya harus terus berlatih untuk mengikuti webinar atau kombel ya, Pak. Nah, dengan berpendapat dan aktif di sebuah forum diskusi akan dapat memacu rasa percaya diri saya nantinya. Baik Bu Yuni, adakah hal lain yang bisa dilakukan selain yang disampaikan tadi? Bisa saja, Pak, dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk latihan berbicara. Jadi, saat berdiskusi, kemudian rekan saya memberi masukan terhadap kata-kata yang saya sampaikan dalam dialog diskusi tersebut, Pak. Baik Bu Yuni, bagus sekali strategi dan rencana aksinya ya. Terima kasih, Pak Nova. Nah, Bu Yuni tadi sudah menyampaikan secara jelas strategi yang dipilih atau yang akan dilakukan untuk mengatasi keresahan Bu Yuni selama ini. Lalu, kapankah komitmen ini bisa dilaksanakan Bu Yuni? Insya Allah minggu depan ya, Pak. Kebetulan saran dari Bapak pengawas di wilayah saya untuk komunitas belajar harus aktif. Minimal ada pertemuan 2 minggu sekali. Nah, di sini saya akan mencoba belajar, Pak, untuk menjadi narasumber. Baik Bu Yuni. Kemudian nih siapa saja nantinya yang akan Bu Yuni libatkan untuk membantu merealisasikan strategi dan rencana aksi dari Bu Yuni tersebut? Tentunya ada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan yang ada di sekolah saya, Pak Nova. Nanti saya meminta bantuan rekan sejawat untuk berlatih, berdiskusi, dan menggunakan kata-kata yang efektif dan kualitas. Agar ketika saya berdiskusi, tidak takut lagi, Pak, dan rasa percaya diri saya akan terus berkembang. Baik, jadi Bu Yuni ini luar biasa. Selain memiliki strategi, ternyata ada daya dukung yang dimiliki di satuan pendidikannya. Baik, Pak Nova. Baik, jadi Bu, semoga strategi dan rencana aksi yang ingin Bu Yuni lakukan ini dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang Bu Yuni tetapkan di depan tadi ya. Saya merasa lega sekali. Jadi sudah berdiskusi dengan menemukan strategi bersama Pak Nova. Terima kasih Pak Nova. Saya izin pamit untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Bu Yuni, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus 3 di mana saya sebagai coach Siti Mutmainah dan Pak Nova Yunanto Putri sebagai coachee, sedangkan Bu Sri Wahyuni sebagai pengamat. Nah, Pak Nova Yunanto Putro ini adalah seorang guru di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jakenan, Kabupaten Pati, yang akrab disapa dengan Pak Nova. Pak Nova ini memiliki keresahan berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran di kelas, di mana Pak Nova itu mengajar di satu kelas dengan 2 mapel berbeda, namun jadwalnya di hari yang sama. Jam ke-1 sampai 3 adalah sejarah, lalu jam ke-5 sampai 6 adalah ekonomi pilihan. Sehingga Pak Nova harus bertatap muka dengan murid kelas itu selama 5 jam pelajaran dalam sehari. Baik, langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nova. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabar Pak Nova hari ini? Jika tidak salah kemarin Pak Nova itu menghubungi saya hendak berdiskusi ya Pak? Alhamdulillah kabar baik Ibu Siti. Benar, ada hal yang ingin saya diskusikan segera dengan Bu Siti. Baik Pak Nova, saya nanti akan mencoba membantu sebisanya. Apakah Pak Nova bersedia? Baik Bu Siti, saya bersedia. Ya, baik Pak Nova. Izinkan saya bertanya, ada hal apakah yang ingin segera didiskusikan dengan saya? Iya, begini Bu, saya itu memiliki suatu keresahan di mana dalam pembagian tugas mengajar, salah satunya saya harus mengajar 2 mata pelajaran di kelas dan hari yang sama. Nah, saya harus mengajar pada satu kelas dengan pembagian jadwal jam pertama sampai jam ketiga itu adalah mata pelajaran sejarah, lalu jam ke-5 sampai ke-6 adalah mata pelajaran ekonomi pilihan. Hal itu saya khawatir akan memicu kejenuhan sehingga tidak dapat mindfulness bagi murid-murid yang ada di kelas. Dan saya menjadi kurang well-being bagi saya sendiri. Oh, begitu Pak Nova. Jadi Pak Nova ini harus mengajar 2 mata pelajaran di kelas yang hari yang sama. Nah, kemudian apa yang diharapkan setelah diskusi ini nanti Pak Nova? Ya, saya berharap memperoleh suatu pencerahan setelah diskusi nanti sehingga saya dapat merasakan well-being saat mengajar dan murid saya juga bisa mindfulness saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Oh, baik, merasakan well-being dan murid Pak Nova bisa mindfulness ya. Jadi Pak Nova nanti melakukan pembelajaran di kelas ya, seperti itu ya Pak Nova? Benar Ibu Siti. Baik Pak Nova, mari kita mencoba mengidentifikasi bersama-sama di ruangan saya. Baik Bu Siti. Nah, terima kasih Pak Nova, tadi sudah menyampaikan segala keresahan dan tujuan yang hendak dicapai dari diskusi ini. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi nih pada Pak Nova, apakah Pak Nova bersedia? Ya, silahkan Bu Siti. Nah, berdasarkan keresahan yang dialami Pak Nova tadi, kira-kira apa nih yang sudah selama ini Pak Nova lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencoba untuk berpositif thinking dan menghubungi bagian kurikulum untuk dapat merubah jadwal tersebut supaya tidak mengajar 2 mapel di kelas yang sama apalagi dalam satu hari. Baik Mbak Nova, tadi sudah menghubungi bagian kurikulum ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira angka berapa yang Pak Nova miliki dan ingin mencapai ke angka berapa itu? Mungkin di angka 7 ya Bu, dan saya ingin meningkatkan skala di angka 9. Nah, baik Pak Nova. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi mengenai komitmen Pak Nova. Untuk dapat meningkatkan skala ke angka 9 tadi, kira-kira strategi apa yang akan Pak Nova lakukan? Jadi saya harus terus mencoba nih untuk bernegosiasi dengan bagian kurikulum supaya dapat memperoleh jadwal dan situasi pembelajaran yang ideal Bu. Iya, baik Pak Nova, memperoleh jadwal dan situasi pembelajaran yang ideal. Lalu adakah hal lain yang bisa dilakukan selain yang disampaikan tadi? Bisa juga Bu, saya
berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencocokkan jadwal. Siapa tahu bisa ditukar. Selain itu saya juga akan berkomunikasi secara intens pada pemangku kebijakan di sekolah. Baik, Pak Nova, bagus sekali strategi dan rencana aksinya ini. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, tadi Pak Nova sudah menyampaikan secara jelas strategi yang dipilih akan dilakukan untuk mengatasi keresahan Pak Nova selama ini. Nah, lalu kapan ini komitmen Pak Nova ini bisa dilakukan? Minggu depan Bu Siti. Minggu depan, baik. Kemudian nanti siapa saja yang Pak Nova libatkan untuk membantu merealisasikan strategi dan rencana aksi tersebut? Tentunya yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum dan rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Baik, jadi Pak Nova ini luar biasa ya. Selain memiliki strategi, ternyata ada daya dukung yang dimiliki di satuan pendidikannya ya, Pak. Baik Bu Siti. Nah, semoga strategi dan rencana aksi yang ini dilakukan dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang Pak Nova inginkan tadi. Baik, di sini saya merasa lega jadinya sudah berdiskusi dan menemukan strategi bersama Bu Siti. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf saya ini harus izin pamit untuk melanjutkan kegiatan lagi ya Bu Siti. Baik Pak Nova, terima kasih kembali. Saya juga senang dapat membantu dan saling berbagi pengalaman di sini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan praktik coaching yang telah kelompok kami lakukan, berikut refleksi yang akan saya bacakan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Bapak Nova Yunanto Putro, yang kedua Ibu Siti Mutmainah, ketiga Ibu Sri Wahyuni. Di sini saya akan membacakan refleksi diri ruang kolaborasi modul 2.3. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya dapat fokus pada coach sehingga dapat leluasa dan bersikap terbuka. Yang kedua, saya telah melaksanakan percakapan coaching sesuai alur Tirta. Ketiga, saya dapat menggali kelemahan dan kelebihan yang dimiliki coaching. Keempat, saya dapat membantu mengarahkan coach untuk menemukan ide-ide strategi dan rencana aksi berkaitan dengan permasalahan pemecahan masalah yang dihadapi. Yang terakhir, saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif yang sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini saya masih perlu banyak berlatih untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, terkhusus pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jawabannya, saya mencoba memberikan atensi penuh, mindfulness, dengan menatap secara serius, posisi duduk yang baik, membuat coaching merasa nyaman, rileks untuk berbincang dalam percakapan coaching tersebut. Dan saya juga berusaha mencatat poin penting dalam percakapan coaching. Berikutnya, fokus untuk mendengarkan, mencermati, dan merespon positif setiap cerita yang disampaikan coaching. Yang ketiga, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, saya akan memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Yang kedua, saya akan mencatat keyword
kata kunci dari percakapan yang disampaikan coaching tersebut. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coach. Sekarang tuliskan hasil refleksi Anda. Percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta, namun ada hal masih perlu diperbaiki, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk memperbaikinya, saya harus fokus dengan jawaban coach dan mencatat kata kunci dari jawaban coaching. Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yang perlu saya lakukan adalah fokus dengan yang disampaikan oleh coaching. Sebisa mungkin dalam keadaan nyaman dan rileks, baik perasaan, pikiran, maupun tempat. Dan melakukan kontak mata saat coaching berbicara. Terus berikutnya adalah umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Setelah di coaching, coach merasa senang dan lega karena dapat menyampaikan permasalahannya dan dibantu dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, itu tadi refleksi diri dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.